Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Semua orang yang saya bawa keluar mati, kata Bluestone dengan marah, dan wali kota terkejut. Apa? Tapi yang membuat Bluestone marah adalah bahwa Lin Tian tidak membantunya. Meskipun ia merasa sedikit lebih baik karena Lin Tian mungkin sudah mati. Tapi untungnya, aku kembali. Anak muda, sungguh beruntung, kata Bluestone, dan segera mengirim seseorang untuk menyelidiki apakah Bluestone masih hidup. Namun, wali kota berkata, Tuan King, beri perintah saja. Saat itu, Bluestone meminta wali kota untuk pergi ke tempat yang ditunjukkan dan mencari jejak Lin Tian dan Red Spirit Bing Yun. Namun, ketika mata-mata yang dikirim keluar kembali dan melaporkan kepada wali kota. Saat wali kota mendengarnya, dia memberitahu Bluestone, dan Bluestone menatap dengan marah. Apa? Mereka sudah kembali? Ya, mereka sudah kembali ke kota. Sekarang mereka sedang berkeliaran di kota. Bluestone sangat marah. Aku kehilangan banyak. Bagaimana bisa dia masih baik-baik saja? Tuan, apa yang terjadi? Mengapa kamu begitu marah? Tanya wali kota. Tidak ada apa-apa, jawab Bluestone dengan dingin. Wali kota tidak berani berbicara lebih lanjut, tetapi Bluestone tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, pergilah, panggil Jenderal Hong, dan orang di sebelahnya. Katakan, saya ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Bagaimana jika mereka tidak datang? Tanya wali kota khawatir, tetapi Bluestone berkata dingin, jika bocah itu tidak datang, saya akan mempersoalkan Jenderal Hong. Saya yakin bocah itu tidak berani datang. Ya, kata wali kota, kemudian pergi, meninggalkan Bluestone yang tampak cemas. Namun, seorang anggota keluarga di rumah wali kota datang kepada Bluestone dan berkata, Tuan King, seseorang baru saja mengirim surat untuk Anda. Sebuah surat? Tanya Bluestone. Ya. Bluestone penasaran dan meminta orang tersebut mengambil surat itu. Ketika Bluestone membuka surat itu, ia melihat tulisan dan gambar di atasnya. Melihat isi surat tersebut, Bluestone terpana dengan sinar aneh di matanya, meletakkan surat itu di atas meja, dan mulai merenung. Sementara itu, dua orang yang sedang berkeliaran di kota segera bertemu dengan orang yang dikirim oleh wali kota dan memberitahu Red Spirit Bing Yun tentang apa yang Bluestone katakan. Sepertinya dia berniat menggunakanku untuk mengancammu. Apakah kamu pikir aku akan pergi ke rumah wali kota bersamamu? Tanya Lin Tian sambil tersenyum. Red Spirit Bing Yun merasa canggung. Tuan Ghost, aku tahu, aku tidak berarti apa-apa di matamu. Benar, mari kita pergi. Lin Tian berkata sambil melanjutkan langkahnya, tidak memperdulikan Red Spirit Bing Yun yang akhirnya terpaksa kembali ke rumah wali kota. Di rumah wali kota, Bluestone melihat bahwa hanya Red Spirit Bing Yun yang datang kembali dan berkata, apa yang terjadi? Apa dia benar-benar tidak datang? Tuan, sebenarnya, aku tidak berarti apa-apa baginya, jadi meskipun aku mati, itu tidak akan mempengaruhi dia. Red Spirit Bing Yun berkata dengan berat. Bluestone menyeringai, bagus, tidak masalah. Tuan, saya rasa Anda tidak seharusnya melakukan hal ini terhadap Tuan Ghost. Red Spirit Bing Yun tidak bisa menahan diri untuk bertanya, dan Bluestone tersenyum aneh, tidak seharusnya? Apakah kamu mengajarkan saya bagaimana caranya? Tuan King, Anda salah paham. Saya hanya berpikir bahwa roh-roh ini telah bersembunyi di berbagai kota. Jika kita tidak segera menyelesaikan masalah Raja Dewa, maka kerajaan roh kita akan terus terancam. Saya rasa ini bukan hasil yang diinginkan oleh guru negara kita. Jangan bicara omong kosong. Bluestone mendengus, dan Red Spirit Bing Yun hanya bisa menghela napas putus asa, tidak berkata lagi. Hingga lama kemudian, Bluestone mengambil surat itu dan melemparkannya ke Red Spirit Bing Yun. Lihatlah. Red Spirit Bing Yun melihat gambar di bawahnya. Itu menggambarkan sebuah makam kuno dengan banyak benda di dalamnya. Yang paling mencolok adalah adanya tambang batu di sana. Ini mengejutkan Red Spirit Bing Yun. Ini, tambang batu tersembunyi adalah favorit roh-roh tersembunyi, dan semuanya ada di makam kuno ini. Saya rasa pasti ada banyak roh tersembunyi yang kuat yang berlatih di sana, kata Bluestone dengan serius. Tuan, bagaimana Anda bisa sampai di sini? Tanya Red Spirit Bing Yun. Jangan khawatir bagaimana saya sampai di sini. Kamu hanya perlu tahu bahwa saya sudah memberikan gambarnya padamu. Terserah padamu apakah kamu bisa menangkap roh tersembunyi yang kuat itu.
Blue Stone menatap dingin Red Spirit Bingyun. Saya akan mengirim seseorang untuk memeriksa. Red Spirit Bingyun berkata dengan tekad. Baik, mari kita pergi. Setelah Blue Stone berkata demikian, Red Spirit Bingyun pergi, dan Blue Stone tertawa, saya ingin melihat bagaimana kamu bisa kembali hidup-hidup. Namun, Blue Stone tetap penasaran apakah Lin Tian akan pergi atau tidak. Jadi dia terus mengirim orang untuk memata-matai Lin Tian dan Red Spirit Bingyun. Sementara itu, Lin Tian yang sedang memikirkan tujuan lain dari roh-roh tersebut di jalan, akhirnya melihat Red Spirit Bingyun datang dan memberinya gambar dari kulit binatang. Lihat apakah ini benar. Lin Tian mengambil gambar kulit binatang itu dan berkata sambil tersenyum, jadi ini diberikan oleh Blue Stone untukmu? Ya, dia memberikannya padaku dan memintaku untuk menyelesaikannya. Red Spirit Bingyun merasa canggung. Lin Tian tersenyum, dia jelas tahu bahwa kamu tidak bisa menyelesaikannya, jadi ini diberikan padaku. Aku tahu aku tidak bisa menolak, jadi aku hanya bisa setuju untuk datang menemuimu, kata Red Spirit Bingyun. Mari kita pergi. Mungkin kita bisa menemukan beberapa roh tersembunyi yang mengerikan. Lin Tian menyimpan gambar itu dan bersiap untuk berangkat. Red Spirit Bingyun bingung, tidakkah kamu pikir ini jebakan? Jebakan? Lin Tian bertanya. Misalnya, apakah Tuan Ghost ingin melawanmu, atau roh-roh itu ingin membalas dendammu? Bingyun merasa bingung. Jika mereka ingin membalasku, itu lebih baik. Bahkan jika tidak, aku ingin melihat apa yang akan diberikan mereka padaku jika mereka berpikir mereka adalah guru negara. Lin Tian tertawa jahat. Mendengar itu, Red Spirit Bingyun terdiam, kamu benar-benar aneh. Lin Tian tidak berbicara lagi, tetapi menuju arah yang ditunjukkan oleh peta kulit binatang. Namun, apa yang tidak diperkirakan Lin Tian adalah bahwa ketika dia dan Red Spirit Bingyun tiba, mereka melihat banyak orang yang tersebar di sekitar makam kuno. Kenapa begitu banyak orang? Bingyun terkejut melihat banyak orang di sekitar gunung, dan Lin Tian tersenyum, sepertinya semakin menarik. Menarik? Red Spirit Bingyun tidak merasakannya sama sekali, namun dia tetap bertanya pada beberapa orang, apa yang kalian cari, semua orang? Mencari makam kuno, kata salah seorang, sementara yang lain bercanda, bukankah kamu datang untuk mencari makam? Red Spirit Bingyun bingung, siapa yang memberitahumu bahwa ada makam kuno? Ini sudah tersebar luas di dunia roh dan dewa. Konon ada makam Yan Aotian, seorang jenius roh dan dewa dari 1 juta tahun yang lalu. Bingyun terkejut, Yan Aotian? Ya, dia. Sekarang semua orang ingin menemukan makamnya, lalu menemukan keterampilan uniknya. Red Spirit Bingyun terkejut, makamnya? Lin Tian mendengar tentang itu yang sudah 1 juta tahun lalu, dan dia merasa penasaran, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Melihat bahwa Lin Tian tidak mengenal orang ini, Red Spirit Bingyun segera memperkenalkannya. Dia adalah jenius dari keluarga Dewa Hantu. Kemudian, karena dia mempraktikkan suatu keterampilan, para roh pun punah. Namun, dikatakan bahwa dia meninggalkan sebuah kuburan, dan siapapun yang ingin menemukan kuburan tersebut dapat memperoleh banyak hal berharga. Sepertinya kuburan ini akan sangat menarik. Lin Tian tertawa, dan Bingyun bertanya, kenapa? Apakah kamu tidak merasa menarik bahwa kita tahu kuburan ini karena roh-roh, sementara orang lain mencari kuburan jenius itu? Red Spirit Bingyun masih tidak mengerti, tetapi Lin Tian berpikir, apa yang dilakukan oleh roh-roh ini? Saat itu, sebuah asap biru naik dari puncak gunung yang jauh, dan seseorang berteriak, saya menemukan pintu masuk. Seketika, banyak orang melompat ke sana, tetapi Lin Tian melihat bahwa ada banyak orang, dan mereka semua berada di level dewa-dewa hantu. Banyak sekali. Melihat bahwa semua orang yang bersembunyi di 4 penjuru tempat sudah keluar, Red Spirit Bingyun terkejut. Lin Tian tersenyum dan berkata, ayo pergi. Apakah kamu ingin memberitahu komandan utama? Terlambat untuk memberitahu. Ayo pergi. Lin Tian tidak ingin membuat keributan lagi, tetapi Red Spirit Bingyun harus mematuhi, dan kemudian mereka bersama-sama menuju ke gua yang disebut-sebut itu. Ada asap biru di luar gua. Ketika Lin Tian dan Red Ice Cloud memasuki gua, mereka mendengar suara aneh. Dengan suara itu, Red Spirit Bingyun tiba-tiba tidak bisa melihat, dan seluruh tubuhnya bergerak maju langkah demi langkah. Tidak hanya itu, Lin Tian juga melihat bahwa orang-orang yang maju di depannya juga terlihat aneh. Lin Tian sebenarnya ingin membangunkan Red Spirit Bingyun, tetapi setelah berpikir sejenak, ia pura-pura tidak tahu dan kemudian ikut bergabung dengan orang-orang lain memasuki gua. Beberapa saat kemudian, Lin Tian sampai ke bagian dalam gua yang dalam, di mana ada sebuah altar besar. Orang-orang yang maju, satu persatu, pergi ke altar,
dan kemudian cahaya hitam dari altar menyala, dan orang-orang tersebut berubah menjadi makhluk gaib. Lin Tian mengernyitkan alisnya, mereka menjadi roh? Ini adalah pertama kalinya Lin Tian melihat hal itu. Tidak hanya itu, Lin Tian juga melihat banyak makhluk gaib yang menjaga di sekitar altar. Pada saat yang sama, Red Liu di sana melihat Lin Tian dan Red Spirit Bingyun di tengah kerumunan. Dia tertawa, sepertinya kamu sudah tertipu. Lin Tian tidak berbicara, tapi terus berpura-pura bodoh. Ketika kamu menjadi salah satu dari kami, aku bisa mengurusmu sesuka hati. Namun, Lin Tian mempercepat langkahnya dan menuju ke altar terlebih dahulu untuk melihat seberapa besar kekuatan altar yang bisa mengubah roh menjadi hantu. Karena itu, ketika gilirannya tiba, Lin Tian sengaja berdiri di pinggir altar, memblokir jalan Red Spirit Bingyun, sementara Lin Tian sendiri berada di dalam batas altar. Aneh, apa yang dilakukan anak ini? Red Liu penasaran, dan Lin Tian tetap berdiri di sana tanpa bergerak. Saat itu, Lin Tian merasakan kekuatan besar dari altar yang langsung merasuk ke dalam rohnya, sementara aliran kemarahan mengalir ke tubuhnya, seolah-olah ingin menguasai jiwanya. Karena jiwa Lin Tian sangat kuat, kemarahan tersebut tidak ada artinya baginya, dan Red Liu mulai merasa tidak sabar. Kenapa dia belum berubah juga setelah lama? Namun, Lin Tian tiba-tiba menelan kekuatan itu dan meletakkan tangannya di tanah. Kekuatan altar itu pun melemah dengan drastis. Red Liu merasakan ada yang tidak beres, dan segera berteriak kepada roh-roh di sekitarnya, "Tangkap dia!" Para roh berencana untuk menyerangnya. Namun Lin Tian memainkan Guqin, dan semua orang di ruangan itu sadar kembali satu persatu. Ketika para roh melihat sekelompok roh itu, mereka terkejut satu persatu. Namun, Lin Tian tersenyum dan berkata, "Ada apa?" Kaget? Baru setelah Lin Tian berpura-pura bodoh, dia berkata, "Kamu tidak bisa menyalahkanku, hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri, terlalu bodoh." "Aku, bodoh?" Red Liu marah, dan Lin Tian tersenyum melihatnya. "Jika kamu tidak bodoh, bagaimana mungkin kamu benar-benar berpikir aku dikendalikan olehmu?" Red Liu menggertakkan giginya. "Anak ini, aku berani membawamu ke sini karena aku punya cara untuk menghadapimu." Setelah itu, ruang di sekitar mereka terdistorsi, dan semua orang dibawa ke ruang baru. Para dewa dan roh pun penasaran apa yang terjadi, dan Red Liu dengan penuh kebencian menunjuk batu gunung dan berkata dengan senyum, "Ini semua adalah batu gaib." "Apa?" Semua orang terkejut, dan Red Liu berkata dengan senyum, "Begitu kamu berada di sini cukup lama, jiwa kalian akan memudar sedikit demi sedikit hingga menghilang." Semua orang langsung memaki, dan beberapa dari mereka berkata, "Kami akan membunuhmu." "Membunuh aku? Hanya kamu?" Red Liu meremehkan mereka. Lalu dengan satu gerakan tangannya, batu-batu gunung terbang keluar, dan tanpa henti, banyak jiwa dari manusia berubah menjadi roh. Jiwa-jiwa itu, satu persatu, tidak memiliki mata dan mengelilingi orang-orang itu. Ini membuat semua orang ketakutan, dan Red Liu tersenyum aneh. "Lihatlah kalian, kuburan Yan Aotian? Kalian manusia hanya akan bermain di telapak tanganku." "Kamu?" Orang-orang itu marah, tetapi Red Liu tersenyum dan berkata, "Tapi sekarang aku akan memberi kalian kesempatan." "Kesempatan?" Semua orang saling memandang, dan Red Liu berkata, "Itulah sebabnya." Semua orang penasaran dengan kesempatan itu. Red Liu tahu kemampuan Lin Tian dan kekuatan pembunuhannya terhadap roh, jadi ia berencana menggunakan roh-roh lain untuk menghadapi Lin Tian. Red Liu kemudian menunjuk Lin Tian, "Siapa yang membunuhnya, aku akan membiarkannya pergi." Mendengar ini, semua orang langsung gelisah, dan Red Liu tertawa pada Lin Tian, "Anak ini, mohon berhati-hati. Apakah kamu pikir mereka bisa menghadapiku?" Lin Tian tertawa, tapi Red Liu berkata dengan percaya diri, "Aku sudah mempelajari keterampilanmu." Ketika para dewa dan roh mendengar ini, mereka menatap Lin Tian satu persatu. Mereka berharap bisa mengalahkan Lin Tian, tetapi Lin Tian tersenyum kepada mereka. "Kalian sebaiknya tidak mendengarkan dia, atau nanti kalian akan menyakiti seseorang. Jangan salahkan aku." Kesombongan. Salah satu dari dewa-dewa dan roh tidak bisa menahan diri dan berteriak. Lalu di depan Lin Tian, sebuah telapak tangan api muncul dengan cepat, dan pada saat yang sama, dengan cepat menekan roh Lin Tian. Orang-orang mengira bahwa Kaisar Hantu akan lebih dulu dari yang lain dan akan mengeluh, tetapi Lin Tian baik-baik saja, dan sudut mulutnya masih tersenyum. Kaisar Hantu merasakan suatu firasat, tetapi sudah terlambat. Lin Tian melawan balik, dan roh lawannya segera terhisap, lalu dengan cepat mundur ke samping dan menjaga jarak dengan Lin Tian. Orang-orang bingung. Mereka saling memandang, dan alis Red 60 berkerut. Sedangkan Lin Tian, dia tertawa kepadanya. "Bagaimana kemampuan saya? Apa saya bisa mengendalikan roh-roh dan dewa-dewa ini?" Kata-kata Lin Tian membuat wajah Red 60 tampak jelek dan menatap Lin Tian dengan marah. "Anak ini,
Aku katakan, kamu tidak akan keluar hari ini. Tetapi Lin Tian memandang sekeliling. Ada apa? Menggunakan kuburan? Kamu ingin menjebakku? Apakah kamu pikir ini kuburan biasa? Betapa naifnya. Red 60 mendengus, lalu dia memimpin roh-roh itu untuk menghilang. Namun, para dewa dan roh ketakutan dan menyerang ke sana kemari, tetapi mereka tidak bisa pergi. Suara Red 60 terdengar dari tempat gelap. Aku bilang, jika kalian ingin pergi, bunuh anak itu. Mendengar ini, para dewa dan roh langsung panik, tetapi mereka tidak berani melakukan apapun terhadap Lin Tian. Bagaimanapun juga, kemampuan Lin Tian yang baru saja mereka lihat telah membuat semua orang takut. Ketika Lin Tian membuka teknik mata ilahi, dia menemukan bahwa kuburan ini sangat khusus, dan banyak kekuatan aneh datang dari batu-batu gaib itu. Tidak hanya itu, tetapi juga karena batu-batu tersebut, Lin Tian berencana menggunakan penglihatan ruang untuk mencari celah ruang dan jalan keluar. Ketika seseorang berteriak, "Di sini, datang!" Semua orang langsung berlari ke sumber suara, dan mereka melihat sebuah lorong panjang, dengan beberapa orang pemberani yang berjalan terlebih dahulu. Setelah beberapa langkah, orang-orang itu berubah menjadi roh yang tidak memiliki mata, lalu mereka menyerang orang lain sembarangan. Melihat itu, semua orang ketakutan dan mundur, sementara Red Spirit Bingyun bertanya, apa yang ada di dalam lorong? Mengapa orang bisa menjadi roh? Amarah yang kuat, sepertinya ada sesuatu di dalam yang bisa memperbesar amarah semua orang, dan amarah itu, sampai tingkat tertentu, bisa mengubah roh menjadi hantu. Red Spirit Bingyun menarik napas, apakah ada hal seperti itu? Ya. Lin Tian mengangguk, dan Red Spirit Bingyun berkata, lalu, apa solusinya? Lin Tian menatap lorong itu tanpa berkata apa-apa. Sementara, mata ilahi tetap aktif, dan penglihatan ruang juga terbuka. Tidak ada celah ruang yang terlihat, jadi Lin Tian berencana untuk menyusuri lorong itu. Karena itu, Lin Tian melangkah maju, dan ketika orang-orang melihat Lin Tian hendak memasuki lorong, mereka langsung berbicara satu sama lain. Anak ini sangat mengerikan. Kalau dia berubah jadi roh, berarti kita semua selesai, kan? Mereka berbicara dengan serius, dan jelas mereka semua khawatir dengan masalah ini. Red Spirit Bingyun lebih khawatir tentang apakah Lin Tian bisa melewatinya dengan aman. Namun, pada saat itu, orang-orang melihat banyak aliran udara hitam yang menyerang roh Lin Tian dan berusaha masuk ke dalam tubuhnya. Tetapi Lin Tian berusaha untuk menahannya, seolah-olah semuanya tidak ada hubungannya dengannya. Sepertinya dia baik-baik saja. Beberapa orang terkejut karena Lin Tian tidak terluka, sementara yang lain penasaran ingin tahu. Beberapa orang bahkan lebih berani dan berkata kepada Lin Tian, bisakah kamu membawa kami ke sana, anak muda? Lin Tian tidak memperhatikan mereka, dan orang-orang itu segera merasa canggung. Jelas mereka semua tadi ingin mengambil nyawa Lin Tian, tetapi sekarang ingin Lin Tian membantu mereka. Ini benar-benar mustahil. Bagi Lin Tian, setelah sedikit berjalan, dia bisa melihat kabut di depannya. Dan ketika Lin Tian melewati kabut itu, dia tiba di sebuah ruang rahasia. Di dalam ruang rahasia itu, Lin Tian melihat cahaya ungu yang bersinar di langit, dengan rasa amarah yang kuat dalam cahaya ungu itu. Amarah ini juga menjadi akar yang mengubah roh menjadi hantu. Amarah seperti apa yang begitu kuat hingga bisa mengubah roh? Lin Tian bertanya-tanya, lalu berjalan mendekat dan menangkap cahaya ungu itu dengan satu tangan. Kekuatan dalam cahaya ungu mulai mengalir ke tubuh Lin Tian, berniat untuk menelannya, dan Lin Tian tertawa, mau mengubah aku? Amarah itu sangat kuat. Jelas Lin Tian ingin menjadi hantu. Lin Tian mengabaikannya dan terus melawan. Setelah beberapa saat, Lin Tian melepaskan lampu iblis dan berkata, telanlah. Apa ini? Pada awalnya, lampu iblis tidak begitu mengerti, dan Lin Tian menjelaskan, ini adalah sesuatu yang bisa mengubah roh menjadi hantu. Ketika lampu iblis mendengar ini, dia ragu, apakah ini kekuatan rumor? Kekuatan mental? Ya, dikatakan bahwa di beberapa tambang batu gaib, benda seperti ini bisa ditemukan, dan benda ini bisa mengubah roh. Lampu iblis menjelaskan. Setelah mendengar itu, Lin Tian bertanya, periksa saja. Ya. Lampu iblis menyambar ke sana, lalu cahaya ungu di sekeliling lampu iblis berkelap-kelip, dan lampu iblis berubah sedikit, dan akhirnya, terdengar. Lin Tian mengernyitkan alisnya. Bagaimana? Apa kamu baik-baik saja? Lampu iblis perlahan-lahan kembali ke kesadarannya, dan pada saat yang sama, lampu iblis mulai berubah, dan pencapaiannya melonjak ke varian 5 bintang. 5 bintang?
Sepertinya benda ini bagus untukmu. Lin Tian tersenyum pada lampu iblis, dan lampu iblis berkata dengan penuh semangat, benda ini benar-benar bagus. Lin Tian tersenyum, lalu menyimpannya kembali di kotak, dan orang-orang di luar mulai masuk setelah merasakan bahwa kekuatan di sekitar mereka telah menghilang. Ketika mereka melihat Lin Tian memeriksa sekitar, seseorang bertanya, apa yang kamu temukan di sini? Lin Tian tidak memperhatikan mereka, dan orang-orang itu saling memandang sampai seseorang berkata, semua orang, jika kalian ingin pergi sekarang, kalian hanya bisa menghadapinya. Semua orang mulai fokus pada Lin Tian, dan beberapa orang berkata, anak, apakah ini yang ditinggalkan Yanao Tian? Semua orang mulai bergerak, dan Red Spirit Bing Yun langsung berkata kepada mereka, apa maksud kalian, semuanya? Maksudnya sangat sederhana, jika kalian ingin pergi, bunuh dia. Seseorang berkata, dan dia menelan barang-barang Yanao Tian sendirian. Mereka meragukan itu. Setelah tahu penjelasannya, Bing Yun hanya bisa melihat mereka dengan marah, kalian tidak ada harapan. Semua orang mengabaikan Lin Tian, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, sepertinya pelajaran tadi belum cukup. Orang-orang ini sudah terpukau oleh harta Yanao Tian dan meremehkan kekuatan Lin Tiangang. Karena itu, beberapa orang memanfaatkan kesempatan untuk menyerang Lin Tian. Namun, serangan itu tidak berpengaruh pada Lin Tian. Lin Tian hanya tersenyum sinis, lalu mengulurkan tangannya dan menjatuhkan pria itu, yang berteriak, kemudian rohnya terhisap. Orang-orang lain segera mundur, dan seorang pria tua di kerumunan, memegang pedang di tangannya, menunjuk ke Lin Tian. Anak, aku adalah anggota klan pedang terbesar di dunia roh dan dewa, seorang tetua dari klan pedang hantu dan dewa, dan pedang ini tidak ada angin panjang. Ketika orang-orang mendengar nama, pedang tidak ada angin panjang, mereka langsung berseru. Beberapa orang juga memberi pujian, tidak kusangka kamu adalah tetua pedang. Tetua pedang, kamu pasti akan menegakkan keadilan untuk kami. Red Spirit Bing Yun mengernyit, tetua pedang, kamu adalah dewa pedang hantu, seharusnya kamu adil, bukan serakah seperti yang lain. Serakah? General Hong, kita semua di sini untuk mencari sesuatu. Karena itu, anak muda ini harus menyerahkan barang-barang Yanao Tian dan membiarkan kita mempelajarinya bersama. Pedang ini tidak ada angin panjang, berkata dengan dingin. Red Spirit Bing Yun terlihat serius, tetapi Lin Tian tersenyum, orang-orang dari klan pedang hantu dan dewa sudah jatuh menjadi perampok? Anak, diam. Pedang ini tidak ada angin panjang, berteriak, tetapi Lin Tian tersenyum melihatnya. Bagaimana? Belum juga? Jika kamu bicara lebih banyak, aku akan membunuhmu. Pedang ini tanpa angin panjang menatap dengan tajam, tetapi Lin Tian tersenyum sinis. Oh? Kamu ingin menghabisiku? Maka cepatlah, biarkan aku lihat seberapa kuat dirimu sebenarnya. Mendengar kata-kata Lin Tian, pedang tanpa angin panjang berkata dingin, sepertinya kamu benar-benar tidak ingin hidup. Setelah itu, pedang itu membelah menjadi bayangan tak terhitung banyaknya, lalu meluncur ke arah Lin Tian. Semua orang menunggu dengan penuh harap, bahkan berpikir bahwa pedang tanpa angin panjang akan segera menghancurkan reputasi Lin Tian. Tetapi ketika bayangan pedang itu menghantam Lin Tian tidak terluka, dan Lin Tian bercanda, apa? Itu saja yang bisa kamu lakukan? Kamu, jangan terlalu sombong. Pedang ini tanpa angin panjang menatap tajam, dan Lin Tian mengejek, jika kemampuanmu hanya seperti ini, maka maafkan aku akan mengirimmu pergi. Setelah itu, Lin Tian mengulurkan tangannya menuju pedang itu, dan langsung menghantamnya. Boom! Pedang itu langsung terhempas. Semua orang ketakutan, mereka berlari menghampiri dan berteriak, tetua pedang, apakah kamu baik-baik saja? Pedang tanpa angin panjang enggan, namun dia bangkit dan berdiri, melihat roh yang terhisap, lalu berkata kepada Lin Tian, kamu memaksaku melakukan ini. Setelah itu, dia berteriak kepada orang banyak, semua orang, jika kalian ingin dia mati, pinjamkan kekuatan kalian padaku. Orang-orang saling berpandangan, tetapi pedang itu sendiri berubah menjadi pedang tanpa angin panjang, kemudian berteriak kepada mereka, ayo, gabungkan seluruh kekuatan kalian. Seperti yang diketahui banyak orang, pedang ini tidak menunjukkan tanda-tanda angin panjang, sehingga orang-orang ini satu persatu mulai mengalirkan kekuatan mereka ke pedang tersebut. Kemudian, pedang itu tanpa angin panjang menjadi semakin kuat, dan Red Spirit Bing Yun cepat berkata kepada Lin Tian, ini adalah keterampilan hantu dari klan pedang hantu dan dewa, yaitu pedang pengumpulan semua jiwa. Terasa sangat menarik, pedang pengumpulan 10.000 jiwa. Lin Tian tertawa, dan Red Spirit Bing Yun buru-buru berkata, kamu tidak khawatir?
Seberapa kuat menurutmu itu bisa menjadi? Lin Tian bertanya perlahan, dan Red Spirit Bingyun melihat orang-orang di sekitarnya dan berkata, jika kamu menggabungkan kekuatan orang-orang ini, aku rasa itu seperti kekuatan yang dilepaskan oleh Kaisar Hantu Bintang 9. Lin Tian berkata, Kaisar Hantu Bintang 9, itu terdengar sangat menakutkan, tapi aku bisa mencobanya. Mencoba? Red Spirit Bingyun merasa cemas, tetapi pedang tanpa angin panjang malah mengejek, anak, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana cara menghargai hidup. Aku tidak tahu tentang hidup dan mati, tetapi aku rasa kekuatanmu terlalu lemah untuk mempengaruhiku. Lin Tian tersenyum dan melihat pedang itu tanpa angin panjang. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Ayo, jangan banyak bicara. Mendengar kata-kata Lin Tian, pedang tanpa angin panjang sangat marah, lalu dia mengumpulkan seluruh kekuatannya dan tiba-tiba, boom, menghantam Lin Tian. Kekuatan pedang ini memang sangat besar. Ketika menghantam Lin Tian, roh Lin Tian terguncang seperti bayangan, dan kekuatan pedang itu terus dilepaskan. Bingyun cemas. Dia menatap Lin Tian dan berkata, apakah kamu baik-baik saja? Lin Tian tidak menjawab, dan pedang itu tertawa, kamu sudah mati. Orang lain sangat puas dengan hasilnya, mereka bahkan berpikir Lin Tian kali ini benar-benar mati. Tetapi pada saat itu, Lin Tian tersenyum kepada pedang yang belum berubah oleh angin panjang. Seperti kamu ini, kamu ingin melukainya? Setelah itu, Lin Tian sekali lagi mengosongkan energi, meminjam kekuatan pedang itu, dan kekuatan besar itu jatuh pada pedang tanpa angin panjang. Pedang itu langsung terhisap dengan asap yang keluar dari tubuhnya, seolah-olah pedang itu akan terbakar. Ini membuat pedang itu tanpa angin panjang takut. Anak, tunggu, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Lin Tian tidak peduli, malah menatapnya dan berkata, kamu bisa mati. Setelah itu, Lin Tian sekali lagi mengosongkan energi, dan pedang yang terluka parah itu menghilang sama sekali. Orang-orang di tempat itu terlihat terkejut dan melarikan diri satu persatu. Red Spirit Bingyun melepaskan napas dan berkata, kamu terlalu menakutkan. Lin Tian tersenyum, tetapi Red Spirit Bingyun berkata, apakah itu aman? Bukankah begitu? Lin Tian tertawa kepada Red Spirit Bingyun, dan Red Spirit Bingyun tidak tahu harus berkata apa. Hingga akhirnya, Lin Tian merapikan suasana hatinya dan berkata, ayo pergi. Pergi? Kemana? Keluar dari sini. Lin Tian mengatakan itu dan melompat, terbang ke langit, sementara Red Spirit Bingyun melihat ke atas dengan keraguan, lalu mengikutinya. Di suatu tempat, Lin Tian menangkapnya, lalu mereka menghilang di sana. Ketika orang lain melihat ini, mereka berpikir ada jalan keluar di atas kepala mereka, sehingga mereka satu persatu terbang ke atas, tetapi tidak ada yang bisa keluar. Apa yang terjadi? Seseorang mulai memahami. Anak itu tahu bagaimana cara keluar. Beberapa orang terkejut, sementara yang lain menyesal, seandainya aku tahu dia bisa keluar, aku tidak akan menentangnya. Selesai. Kita tidak bisa keluar. Lebih banyak orang panik. Lin Tian akhirnya keluar dan roh-roh itu telah menghilang. Sedangkan Red Spirit Bingyun bertanya, apa yang kamu ketahui tentang jalan keluar? Tadi, kekuatan mereka terkumpul pada pedang, karena fluktuasi kekuatan yang kuat, ruang di sekitarnya menjadi tidak stabil, dan aku ingat celah ruang, lalu kami keluar. Lin Tian tertawa. Red Spirit Bingyun harus memuji, hebat, benar-benar hebat. Mendengar ini, Lin Tian berkata, ayo pergi memancing. Memancing? Red Spirit Bingyun terlihat bingung, dan Lin Tian tertawa, mereka yang menjadi roh pasti akan datang. Lin Tian tidak menganggap pihak lawan, hanya tersenyum, terserah dia berbuat apa, lagi pula itu musibahnya sendiri. Red Charm Bingyun penasaran melihat Lin Tian. Bagaimana bisa dia, yang juga seorang murid dari guru negara, tidak kamu anggap serius? Saya punya kesepakatan dengan guru negara. Apa kamu pikir saya perlu menganggapnya serius? Tanya Lin Tian, dan Red Charm Bingyun terdiam. Lin Tian tersenyum, ayo pergi. Kemudian mereka kembali ke kota, dan ketika Blue Stone mengetahui bahwa mereka kembali, ia memanggil Red Charm Bingyun dan bertanya dengan wajah tegas, ceritakan apa yang terjadi. Tuan muda, apakah kamu benar-benar ingin saya mengatakan semuanya? Ya, katakanlah, saya ingin tahu apa yang terjadi dengan para hantu itu. Blue Stone berkata dengan sengaja, dan Red Charm Bingyun terpaksa menjelaskan. Ketika Blue Stone mendengar ceritanya, wajahnya langsung berubah muram. Jadi,
Apakah para hantu itu masih melarikan diri? Ya. Bluestone mengumpat, benar-benar sampah itu. Namun Red Charm Binyun merasa canggung. Tuan, ini kan? Saya katakan, anak bodoh itu, bahkan bisa menyelinap dan membiarkan mereka melarikan diri. Bluestone mengomel, lalu Red Charm Binyun ragu. Tuan, dari mana kamu mendapatkan peta itu? Apa? Kau mempertanyakan saya? Bluestone menjawab, tidak, saya hanya penasaran. Saya memiliki mata-mata saya sendiri. Bluestone berkata serius, dan Red Charm Binyun hanya mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi. Namun, Bluestone menatapnya tajam, ikuti dia dengan baik, segera laporkan kepadaku apapun yang terjadi. Red Charm Binyun terkejut dan tidak langsung merespons, sampai Bluestone mengomel, kau masih belum pergi? Ya. Red Charm Binyun mendengus dan kemudian pergi. Hati Bluestone dipenuhi amarah, anak itu, saya tidak percaya, kamu akan selalu baik-baik saja. Saat itu, Lin Tian sedang berada di kota, dan Red Charm Binyun menemukannya untuk memberitahunya apa yang baru saja terjadi. Lin Tian tertawa dan berkata, saya penasaran bagaimana hantu-hantu itu bisa mengamatinya. Red Charm Binyun meragukan, apakah maksudmu membantunya secara diam-diam? Bukan untuk membantunya, tapi untuk mengirim pesan padanya. Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan Red Charm Binyun terdiam, jadi selama kamu mengawasi Tuan King, kamu bisa menemukan para hantu itu? Hampir. Jadi apa rencanamu? Red Charm Binyun bertanya penasaran, dan Lin Tian tersenyum, mengawasi kediaman wali kota. Setelah itu, Lin Tian pergi ke kediaman wali kota, dan membuka keterampilan mata dewa, lalu mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Sementara itu, Kingxi di kediaman wali kota, setelah mendengar bahwa Lin Tian dan temannya tinggal di luar kediaman wali kota, merasa bingung, ada apa dengan orang ini? Bahkan berani keluar dari kediaman wali kota. Lalu Kingxi memutuskan untuk keluar dari kediaman dan berjalan ke arah Lin Tian, tersenyum di depan Lin Tian. Anak, apa yang kamu lakukan di sini? Tidak menangkap hantu? Mudah untuk mengawasimu, dan kamu akan menemukan yang tersembunyi. Lin Tian berkata dengan senyum, dan Kingxi langsung berubah ekspresinya. Maksudmu apa? Maksudnya sangat sederhana, kamu pasti ada hubungan dengan para penyelinap itu. Lin Tian tertawa kepada Kingxi, dan Kingxi marah. Anak, jangan sembarangan bicara. Lin Tian tersenyum dan berkata, saya tidak tahu harus menunggu apa lagi. Tunggu saja, kata Kingxi dengan dingin, dan Lin Tian tersenyum sembari menunggu. Hingga beberapa saat kemudian, seorang penjaga datang dan dengan hormat berkata kepada Kingxi, Tuan, ada surat untuk Anda. Kingxi mengambil surat itu dan menyimpannya, sementara Lin Tian tertawa kepadanya, surat itu pasti dikirim oleh seorang hantu. Apa yang kamu maksud dengan penyelinap? Lalu itu penyelinap? Kingxi meremehkan, dan Lin Tian tersenyum. Tidak, saya bisa menunjukkan semangat hantu di surat ini. Semangat penyelinap? Bisa kamu cek? Kingxi tidak percaya, namun Lin Tian memintanya untuk mengeluarkannya, dan Lin Tian menggunakan kekuatannya untuk menekan surat itu, hingga surat itu mengeluarkan bau mencurigakan. Semua orang yang menyaksikan terkejut, namun Kingxi berkata sambil tertawa, Anak, kamu bisa menambahkan sedikit bau, lalu bilang itu penyelinap, apa kamu pikir saya mudah dibohongi? Lin Tian menjawab, tidak masalah, saya tahu dari mana surat itu dikirim. Lin Tian melompat, mengikuti jejak dari bau yang tertinggal di surat itu, serta membandingkan dengan jejak di sekitarnya, lalu mulai mencari para hantu itu. Red Charm Binyun langsung mengikutinya, sementara Bluestone yang melihat orang-orang di kediaman wali kota bertanya, apa yang kalian lihat? Semua orang terdiam takut, sementara Bluestone semakin marah dan membuka surat itu, lalu melihat isinya. Ia mendengus dan berkata, panggil Jenderal Hong untukku. Namun, Red Charm Binyun baru saja pergi. Suruh dia datang. Bluestone berteriak, dan sang penjaga terpaksa mengejarnya. Kingxi memeriksa isi surat itu dan berbisik pada dirinya sendiri. Kali ini, bisa aku tangkap anak itu? Namun, saat itu, Lin Tian tiba di sebuah kedai minuman dan melihat banyak hantu di dalamnya. Mereka semua menyamar, dan orang luar tidak bisa melihat mereka sama sekali. Saat Lin Tian dan Red Charm Binyun hendak masuk, seorang penjaga yang mengejar mereka berkata kepada Red Charm Binyun, Jenderal Hong, Tuan menyuruh Anda pergi. Tapi, Red Charm Binyun ragu, namun Lin Tian tersenyum. Pergilah, mungkin dia akan memberitahumu di mana para hantu itu.
Red Charm Bingyun tak punya pilihan lain selain pergi. Tetapi Lin Tian tidak langsung membongkar identitas orang-orang di dalam kedai itu. Ia meminta minuman, dan pemilik kedai memberikan minuman khusus sambil tertawa. Ini adalah minuman terbaik kami. Lin Tian tersenyum, meminum minuman itu, dan tiba-tiba cuaca di sekitarnya berubah. Red 60 yang berdiri di sana tertawa kepada Lin Tian. Anak, kamu tidak takut mati? Kamu bisa minum apapun yang kamu mau. Lin Tian tidak langsung menjawab, melainkan mengeluarkan bayangan tak terhitung banyaknya dan terbang mengelilinginya. Red 60 bertanya, apa yang kamu lakukan? Saya akan mengubah ruangnya agar saya bisa membuat terobosan. Lin Tian tersenyum kepada Red 60, yang berkata dengan dingin, apa maksudmu, anak? Maksud saya sangat sederhana. Minumanmu tidak berpengaruh padaku. Lin Tian tertawa. Tidak mungkin. Minuman ini akan membuat roh kehilangan kekuatannya sementara. Ya? Lin Tian mengeluarkan cahaya penguasaannya, dan Red 60 terkejut. Kamu? Saya tahu ada masalah dengan minumanmu, jadi saya sengaja meminumnya, dan saya tidak mengungkapkan identitasmu. Saya juga ingin mencari kesempatan untuk menjebakmu dan menyelesaikan masalah ini. Lin Tian tersenyum kepada Red 60. Anak kecil, jangan menakut-nakuti aku. Takut kamu? Lin Tian tersenyum seolah-olah, tetapi Red 60 segera membawa orang-orangnya dan berusaha untuk pergi, hanya untuk menyadari bahwa ruang ini sudah pasif dan mereka tidak bisa pergi. Setelah itu, Red 60 menggeram, cepat, buka. Jawab beberapa pertanyaanku, jika saya sedang dalam suasana hati yang baik, saya akan membiarkan kalian pergi. Lin Tian tersenyum kepada Red 60. Red 60 mendengus, kamu pikir, kami akan takut padamu? Apa? Tidak takut? Lin Tian tertawa padanya, dan Hong 60 mendengus lagi. Ya, kami tidak takut padamu. Lin Tian terpaksa melepaskan Unicorn Shenyou, dan Unicorn Shenyou segera membentuk pelindung, membuat Red 60 ingin pergi. Tetapi ruang ini bersifat pasif dan dia tidak bisa keluar sama sekali. Ini membuat Red 60 mengumpat, sial. Ruang ini diatur olehmu, jadi kamu tidak bisa melarikan diri. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Lin Tian tertawa padanya, tetapi Red 60 sangat marah. Anak muda, jika kami tidak bisa pergi, kamu tidak akan bisa menolong kami. Mengapa tidak? Lin Tian tertawa lagi, dan kemudian melepaskan iblis cahaya. Ketika iblis cahaya varian bintang 5 muncul, para hantu sangat ketakutan dan mulai panik satu persatu. Lin Tian tertawa sambil berkata, mari kita lihat berapa lama kalian bisa bertahan. Orang-orang itu sangat takut dan mulai memohon ampun satu persatu. Sementara wajah Red 60 dipenuhi amarah, dan Lin Tian tersenyum berkata, kamu ingin melanjutkan? Aku tidak akan mengalah. Baiklah. Lin Tian tersenyum, lalu menyimpan cahaya perintah dan membiarkan iblis lampion bermain dengannya. Red 60 mencoba melarikan diri, tetapi di ruang ini, dia tidak bisa keluar sama sekali, dan hanya bisa dikejar oleh iblis lampion. Namun, saat ini, di gerbang kediaman Tuan Kota, Red Charm Ice Cloud dengan hormat berkata, Tuan, saya tidak tahu ada yang salah dengan Anda. Bagaimana dengan anak itu? Bluestone bertanya, dan Red Charm Ice Cloud dengan canggung berkata, dia, di dalam. Di mana? Di sebuah kedai minuman, saya bilang ada penemuan. Red Charm Ice Cloud berkata dengan putus asa, tetapi Bluestone mengerutkan kening dan memegang surat di tangannya. Apakah ini alamatnya? Setelah melihatnya, dia berkata, ya, itu benar. Mata Bluestone berkilat dengan cahaya aneh dan bertanya, kali ini, bisakah kamu mengatasi para hantu ini? Apakah benar ada sesuatu yang mencurigakan di sini? Red Charm Ice Cloud bertanya dengan penasaran, dan Bluestone berkata dengan yakin, ya, saya punya informasi yang dapat dipercaya untuk membuktikan bahwa ini mencurigakan. Baiklah, saya akan memeriksanya. Bluestone ingin melihat nasib Lin Tian, jadi dia mengikuti dan membawa beberapa orang bersamanya. Namun, ketika mereka tiba di kedai minuman, mereka tidak menemukan Lin Tian sama sekali, dan di dalam kedai, hanya ada beberapa peminum. Ini membuat Bluestone penasaran, di mana dia? Dia ada di sini sebelum saya pergi, kata Red Charm Ice Cloud dengan bingung. Bluestone berpikir sejenak dan diam-diam tersenyum. Apakah dia dibunuh oleh hantu? Namun, di dalam ruang, Red 60 tidak bisa bertahan lagi, dan akhirnya Lin Tian mengalahkannya.
Lin Tian tersenyum padanya dan berkata, apakah sekarang waktunya untuk menjawab pertanyaanku? Silakan, kata Red 60 dengan lesu. Lin Tian menatapnya dan berkata, aku mencari orang, di mana dia? Tegas Red 60 menjawab, terserah kamu. Lin Tian menatapnya dengan dingin dan berkata, apakah itu perintah dari atas? Ya, kami semua diperintahkan untuk bertindak. Setelah menangkapnya, kami akan menyerahkannya. Tapi Lin Tian heran kenapa mereka menangkap anak itu dan harus menyerahkannya di level pertama. Aku sudah mengatakan semuanya, bolehkah aku tidak dibunuh? Red 60 berkata dengan takut, tetapi Lin Tian menatapnya lagi dan berkata, lalu, di mana aku bisa menemukannya? Susah untuk mengatakan, karena dia telah diselundupkan oleh masker oranye, kata Red 60. Kalau begitu, bagaimana cara menghubungi mereka? Aku tidak bisa menghubungi mereka. Mereka yang menghubungiku, kata Red 60. Lin Tian memeriksa ingatannya satu persatu dan menemukan bahwa mereka semua terhubung dari atas ke bawah. Dia menghela nafas dan berkata, sungguh licik, sangat ketat. Apalagi yang ingin kamu tanyakan? Red 60 tidak bisa menahan diri dan bertanya lagi, tetapi Lin Tian menatapnya dan berkata, berita tentang daun hijau, apakah kamu yang memberinya? Ya, jawab Red 60. Mengapa dia? Lin Tian tak bisa menahan diri untuk bertanya. Red 60 menjelaskan, aku pikir dia memiliki hubungan buruk denganmu, jadi aku berniat menggunakannya untuk membawamu kemana-mana. Namun, Lin Tian menatapnya dan bertanya lagi, jika kamu ingin memimpin aku, kamu bisa melakukan apa saja. Mengapa kamu memilih untuk mengirimnya pesan? Ya, aku ingin menariknya, jadi kami akan membantunya mengalahkanmu, supaya kami bisa mempererat hubungannya, lalu memengaruhinya agar menjadi anggota penyusup. Wajah Red 60 terasa canggung. Mendengar ini, Lin Tian memahami, apakah kamu menggunakan cara ini untuk menangani banyak orang? Ya, banyak orang yang dibawa olehku dengan cara ini, kata Red 60. Namun, Lin Tian berkata, kamu punya banyak cara. Kamu bisa memulai dinasti hantu kapan saja. Tapi mengapa kamu belum memulai dan malah bersembunyi di antara manusia? Aku tidak tahu, karena itu perintah dari atas, kata Red 60 dengan wajah murung, dan Lin Tian berpikir dalam-dalam, apa sebenarnya yang ingin dilakukan oleh Raja Penyusup ini? Namun, Lin Tian tidak bisa memikirkannya untuk sementara waktu, jadi dia harus melihat ke arah Red 60. Aku ingin kamu membantuku melakukan sesuatu. Tuan, katakan saja, kata Red 60 dengan hormat. Setelah Lin Tian menjelaskan, mereka meninggalkan tempat itu dan pergi secara bergantian. Saat itu, Kingxi dan orang-orang lainnya di kedai minuman, setelah melihat Lin Tian tiba-tiba muncul, mereka penasaran untuk melihatnya, dan Red Charm Ice Claw bertanya, bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja, Lin Tian tersenyum. Red Charm Ice Cloud meragukan, benarkah baik-baik saja? Suara Lin Tian terdengar, sementara wajah Blue Stone terlihat serius, anak muda, dikatakan ada hantu dan dewa di sini. Bagaimana dengan mereka? Benarkah? Bagaimana aku tidak tahu? Lin Tian membalas, dan Blue Stone hendak membuat keributan dengan Lin Tian saat itu juga, jadi dia menatap Lin Tian dan berkata, anak muda, aku beritahu kamu, jika kamu tidak segera mengusir roh-roh jahat itu, kamu tidak akan pernah tahu di mana raja berada. Kamu tampaknya lebih cemas daripada aku untuk menemukan raja, Lin Tian berkata. Omong kosong, sebagai anggota Gui Chao, aku tentu ingin menemukannya lebih cepat, kata Blue Stone sambil mendengus, dan Lin Tian tersenyum, tidak mengatakan apa-apa lagi, lalu keluar dari kedai. Blue Stone menggeram, anak menyebalkan. Saat itu, sebuah surat lain dikirim kepada Blue Stone. Ketika Blue Stone membaca isinya, dia segera berjalan keluar dengan bersemangat dan berteriak kepada Lin Tian, berhenti. Lin Tian tersenyum, ada apa? Aku ingin kamu pergi ke suatu tempat, perintah Blue Stone, tetapi Lin Tian berkata, bagaimana kalau aku tidak pergi? Dikatakan ada penyusup kuat di sana. Kamu pikir aku akan mempercayaimu? Lin Tian dengan sengaja menggoda, sementara Blue Stone berkata, anak muda, bagaimana aku bisa menemukan berita ini? Apakah kamu berani meragukannya? Apapun berita itu benar atau tidak, kamu tidak bisa mengendalikan aku. Lin Tian tersenyum padanya, dan Blue Stone berkata dengan marah, jika kamu tidak pergi, aku akan mengirim Jenderal Hong. Terserah. Setelah Lin Tian mengatakan itu, dia tidak peduli lagi, tetapi Blue Stone sangat marah dan menggertakkan giginya. Lalu, bagaimana kamu akan pergi?
Melihat suasana hatiku, Lin Tian tersenyum dan berkata, namun untuk memancing Lin Tian, Bluestone harus bertanya. Katanya, kapan kamu akan berada dalam suasana hati yang baik? Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?